Usai majalah Tempo mengeluarkan laporan tentang penyalahgunaan dana di ACT, kasus ini terus melebar kemana-mana dan menjadi pembahasan di media sosial. Terutama buzzer ini ya, yang berusaha menstigma kasus penyelewengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada menarik dari seorang perempuan yang mengurai bagaimana kasus daripada ACT yang beberapa pekan ini begitu viral itu dianggap terlalu dipolitisir. Bagaimana menurutnya bahwa ini kemudian pertama kali dipublikasikan oleh buzzer ya untuk menstigmatisasi kelompok Ahyuddin dan kawan-kawan untuk kemudian menyerang Islam ya, untuk menyerang lawan politiknya. Begitu yang disampaikan oleh perempuan tersebut. Dia begitu bersemangat, kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan terhadap ACT yang diduga melakukan penyelewengan dana umat ini itu sebenarnya terlalu politik. Begitu kesan yang ingin disampaikan oleh perempuan tersebut. Bahkan ia terang-terangan mengatakan bahwa Abu Janda lah orang yang pertama kali mempublish dan membuat tutorial bagaimana menjadi kaya ya, melalui dana umat atau dana-dana sosial. Kemudian beliau juga menganggap bahwa pencabutan daripada izin terhadap ACT itu berbeda perlakuannya, karena ternyata bahwa ada juga lembaga-lembaga lain yang juga melakukan kesalahan-kesalahan penyelewengan dana tetapi tidak dicabut izinnya. Usai majalah Tempo mengeluarkan laporan tentang penyalahgunaan dana di ACT, kasus ini terus melebar kemana-mana dan menjadi pembahasan di media sosial. Terutama buzzer ini ya, yang berusaha menstigma kasus penyelewengan dana di ACT ini dengan kelompok Islam dan untuk menyerang lawan politiknya. Salah satunya Abu Janda ini ya, yang kita tahu pertama-tama memposting video tutorial cara menjadi kaya, yaitu dengan berpenampilan islami, berjubah, berjanggut, dan kemudian mengumpulkan donasi. Dan yang terakhir, dan yang cukup menjadi pembahasan dan viral juga, yaitu Abu Janda berusaha mengaitkan ya ACT ini dengan Anies Baswedan dengan memposting video pidato Anies dengan narasi yang sudah diedit ya begitu. Namun demikian, meskipun belum ada proses hukum dan tersangka, kasus ini terus melebar ya. Dan terakhir ini ada PPATK juga mengeluarkan laporan bahwa ada karyawan ACT yang diduga ini mentransfer sejumlah dana kepada seseorang yang diduga terkait jaringan terorisme dan orang-orang yang berasal dari negara-negara yang berpotensi ini adalah untuk mendanai terorisme. Nah, Kemensos dalam hal ini bergerak cepat begitu ya, langsung mencabut izin dari ACT ini ya. Dan inilah yang menjadi sorotan banyak pihak karena ya tadi itu disebutkan belum ada proses hukum, belum ada tersangka, tapi sudah dicabut izinnya. Sementara kita tahu sebelumnya kerap terjadi korupsi dalam jumlah lebih besar dan terang-terangan. Salah satunya di tubuh Kemensos sendiri ya, ketika itu menterinya juga mengkorupsi dana bansos untuk rakyat miskin. Tapi hingga kini tidak ada satupun instansi atau organisasi yang dicabut izinnya. Ini jelas ada perbedaan perlakuan sepertinya ya. Jelasnya menurut dia bahwa ada perlakuan yang berbeda terhadap ACT ini yang kemudian dicabut izinnya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pemeriksaan ini terus berjalan terhadap para petinggi ATC termasuk Ahayudin sebagai mantan presiden barang terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Pencabutan izin ACT ini dilakukan oleh Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh ACT. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, berbunyi pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sementara dari hasil klarifikasi dengan ACT, terungkap bahwa telah menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang dari masyarakat yang digunakan untuk operasional dan gaji pegawai ACT. Kemensos pun menegaskan pencabutan izin ini dilakukan sampai ada hasil dari pemeriksaan lebih lanjut. Dan memang ini adalah tahap awal dari bukti-bukti permulaan yang ada. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh ibu tersebut itu tidak boleh dilihat hanya pada aspek politik saja. Kenapa? Karena jelas bahwa penyelewengan yang dilakukan oleh ACT ini adalah bukti sebuah indikasi hukum. Jadi ini bukan soal politik, tetapi ada indikasi penyelewengan ya dari bukti-bukti awal yang sudah ditelusuri oleh aparat keamanan, sehingga mau tidak mau bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencabut izin itu adalah bahagian untuk kemudian memudahkan proses berikutnya. PPATK juga ya itu sudah menemukan bahwa ada indikasi aliran dana kepada kelompok-kelompok teroris, dan saya kira itu bukan pernyataan tanpa dasar. Pasti ada bukti yang kemudian menguatkan itu semua. Yang jelas bahwa indikasi penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT ini harus kita dukung sepenuhnya, bahwa ini adalah proses hukum yang harus dilihat sebagai bahagian dari penegakan hukum. Siapapun yang terlibat di dalamnya itu tentu harus diproses ya. Bahwa memang ACT ini adalah mengumpulkan dana umat yang kadang menggunakan simbol-simbol seperti infak, sedekah dan sebagainya, tetapi itu tidak akan mengurangi upaya-upaya penegakan hukum ketika memang ditemukan ada penyelewengan di sana. Tentu kita akan menunggu seperti apa proses akhirnya. Yang jelas mari kita mendukung upaya-upaya penegakan hukum, upaya-upaya untuk kemudian melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dalam mengusut dugaan penyelewengan ini, biar semua kemudian menjadi terang dan jelas kepada publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.